Jepang di bab 5 ini kita akan membahas mengenai mikrotik akses. Di sini ada 9 materi pembahasan. Materi 1 langsung saja materi yang pertama yaitu metode akses router OS. Jadi cara mengakses mikrotik OS, router OS ini itu ada berbagai macam akses metodenya, yaitu terdapat beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS. Di antaranya yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard ini bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC kita. Lalu ada serial console, ada remote server, telnet atau SSH. Kemudian ada Winbox. Nah, aplikasi Winbox ini adalah salah satu metode akses yang paling sering digunakan. Lalu ada VTP atau XPPI, ada Vision dan VBAC atau HTTP, kemudian ada Max Talent, ada lokal, dan terakhir ada mikrotik tip app. Nah, tip app ini diinstalnya itu pada Android atau iOS ya. Materi yang kedua yaitu selanjutnya report menggunakan Winbox. Nah, cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi router mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox atau real device untuk aplikasi Winbox available on Windows ya. Nah, terkait Linux dan lainnya bisa menggunakan pihak ketiga. Kemudian antara router dan laptop dihubungkan dengan menggunakan kabel LAN, available access BMAX dan IP address, user admin dan password tidak ada. Nah, jadi yang pertama kita harus sambungan kabel LAN ini ke Ether 2. Kenapa 2? Karena Ether 1 biasanya menggunakan sebagian tersambung ke internet. Lalu kita sambungkan ke port LAN yang ada di PC kita. Kemudian kita perlu menyalakan router mikrotiknya sehingga lampu LAN yang ada di router mikrotik menyala. Karena di sini saya tidak ada real device-nya. Maka di sini saya menggunakan device virtual yang saya dibuat di VirtualBox. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Winbox ya di PC kita. Dengan klik kanan lalu klik run administrasi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini lalu di sini kita pastikan mikrotik kita itu sudah terindentifikasi secara default ya. Nah, di sini kan mikrotiknya sudah terindentifikasi dan juga sudah ada MAC address-nya. Namun di sini belum ada IP address-nya. Jadi untuk login pertama kalian kita bisa menggunakan MAC address ini. Kita klik lalu klik connect. Nah, kalau misal ada tampilan seperti ini bisa klik oke saja. Kemudian jika muncul seperti ini bisa kita klik close saja karena kita tidak ingin mikrotik kita ada passwordnya. Materi yang ketiga yaitu di sini kita akan coba menggunakan hostname. Dan juga menggunakan IP address di aplikasi Winbox. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman Winbox-nya. Nah, langkah pertama kita akan memberikan hostname untuk mikrotik router board. Sebelumnya bisa kalian perhatikan di sisi kiri ini terdapat banyak menu atau fitur yang bisa digunakan untuk memberikan hostname. Bisa pilih menu sistem lalu klik identitas. Nah, di sini kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian. Bisa juga klik OK saja, maka setelah itu hostname-nya di sini akan berubah sesuai dengan yang kalian berikan tadi. Kemudian kita juga bisa menambahkan IP address-nya, yaitu bisa dengan klik menu IP. Kemudian pilih address-nya. Nah, di sini IP-nya kan masih kosong, maka di sini bisa tambahkan dengan klik icon plus. Lalu kita bisa tambahkan IP address sesuai keinginan kita. Untuk bagian network tidak akan kita ubah. Kemudian kita pilih ke port berapa yang akan disambungkan ke PC kita. Jika sudah kita klik aplikasi dan oke, nah kita telah berhasil memberi IP address dan router mikrotiknya. Pengenalan tampilan mikrotik. Nah, aplikasi Winbox oke, yang pertama adalah connect to. Bagian ini yang digunakan untuk mengakses router. Jika dengan menggunakan MAC address ataupun dengan IP address, lalu ada bagian login. Jika kita menggunakan belum pernah merubahnya, maka untuk default ini pada bagian opsi user di sini dengan admin, dan kemudian ada menu identity. Jadi menu ini ialah hostname dari mikrotik atau name yang sebelumnya sudah saya contohkan. Lalu di version ini menunjukkan versi image pada mikrotik. Kemudian bagian board ini adalah CHR dan cloud cluster router. Pada menu ada time ini menunjukkan beberapa lama mikrotik kita diakses. Lanjutkan ke tampilan saat sudah terkoneksi. Pada bagian menu admin ini ialah user yang digunakan pada saat kita login. Tadi kita login dengan user admin ya. Lalu pada bagian IP atau MAC address itu merupakan keterangan dengan apa kita login. Kemudian pada bagian mikrotik itu ialah hostname, dan bagian V64917 ini ialah image mikrotik kita. Lalu CHR ini ialah board atau jenis dan akhir dari prosesor pada mikrotik. Kemudian di sini adalah menu unduh redo dan save mode. Ini digunakan untuk mode remote access. Lalu ada session, ada tanggal dan waktunya. Digunakan ada CPU atau router, kemudian ada memori atau RAM, ada router dan uptime, yaitu berapa lama router diakses. Nah, di bagian kiri ini merupakan menu yang ada pada aplikasi Winbox. Untuk klik detailnya, yang pertama ada quick menu. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi beberapa menu utama dan satu layar IP address GP. Ini digunakan untuk kontrol jika ada banyak akses poin. Misalkan kita satu poin. Nah, bagaimana cara mengontrol satu mikrotik? Lalu invest menggunakan konfigurasi invest VLAN, VRRP, building, nah, dan lain sebagainya. Lalu wireless, lalu bread, lalu mesh, kemudian ada IP, dan ada routing, lalu ada sistem, quiz, place, lock, dan radius, tools, new terminal, make super arrive, new Winbox, dan exit. Materi yang kelima selanjutnya akses router virtual band lab. Dengan Windows band lab adalah alat lab emulator jaringan paket untuk kemudian dilakukan koneksi antar ISP dengan router dan disambungkan virtual mikrotik menggunakan Winbox. Oke, di sini saya sudah di dalam plan lab-nya ya. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih note, kemudian pilih yang mikrotik router OS. Di sini ada image mikrotik, saya menggunakan versi 6.49.17. Ya, namanya saya biarkan tetap mikrotik. Nah, di sini ikonnya kita pilih router, lalu kita scroll ke bawah. Di bagian option kita ini kosong saja, lalu kita save. Nah, mikrotiknya ini kita nyalakan. Lalu klik kanan, pilih network, kita beri nama ISP, lalu tipenya. Ini kita pilih yang manajemen cloud ya. Oke, lalu kita hubungkan mikrotik dengan ISP-nya. Ini kita save, bisa dilakukan dulu. Lalu klik dua kali, ada mikrotiknya. Ini kita enter untuk login.
di sini kita login dengan user default ya, yaitu admin dan passwordnya masih kosong, jadi kita enter saja. Nah, pada bagian lisensi ini kita enter saja, lalu bagian passwordnya kita skip saja karena kita tidak ingin setting password dan mikrotiknya, jadi kita ctrl saja. Nah, kalau misalkan ini nge-stroke nggak bisa ke bawah, kita mainkan saja terminalnya ke kursor seperti ini, lalu coba enter lagi. Nah, ini sudah muncul, lalu kita ketik IP address pin. Nah, di sini IP addressnya kita dapat adalah 192.168.247.142 ya. Nah, di sini kalau misalkan mikrotiknya sudah mati ataupun kita mematikan laptop, nanti ketika mikrotiknya nyala lagi, maka IP addressnya ini akan berubah. Kita buka saja aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini mikrotiknya sudah terdeteksi untuk boardnya CHR, lalu untuk versi mikrotiknya adalah 649.17. Nah, di sini sudah ada IP address dan MAC addressnya. Lalu kita akan coba login menggunakan IP address. Untuk login kita tetap admin ya, dan passwordnya kosong. Kemudian kita klik connect. Oke, di sini kita berhasil mengakses plan labnya dengan menggunakan Winbox-nya. Materi yang keenam selanjutnya mengakses router board menggunakan VPN. Nah, VPN ini terkenalkan sejak router OS versi 5 dengan berfungsi untuk sama dengan Winbox. Nah, saat menggunakan IP addressnya pada mikrotik, kita itu perlu terkonfigurasi terlebih dahulu. Kemudian untuk mencoba mengakses, kalian bisa buka browser dan ketikkan http:// dua kali dan masukkan IP routernya. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini. Materi yang ketujuh yaitu konsep ini itu dimana sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu quick set. Nah, quick set ini adalah konfigurasi kecepatan setting dari router. Nah, itu ada dalam satu tampilan dan hanya dapat digunakan pada mikrotik yang support wireless. Nah, materi yang ke-8 selanjutnya Telnet dan SSH. Jadi remote akses Telnet dan SSH itu based on terminal command line interface, lalu akses router via DXC-nya CLI dapat dilakukan melalui SSH dengan konsol Neo terminal di Windows. Nah, terminal di WebVic digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, perbedaan Telnet dan SSH ini pada umumnya Telnet ini bisa dikatakan tidak aman dan SSH bisa dikatakan aman. Untuk mengakses router via remote SSH atau maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSTP, dan seterusnya. Yang pertama saya akan uji Telnet. Jadi Telnet ini bisa dikonfigurasikan pada terminal command port-nya ya, untuk melakukan lakukan perintah Telnet dan ketikan IP address yang ada pada mikrotik. Untuk Telnet itu IP port addressnya bisa defaultnya adalah 23, maka langsung bisa lakukan login. Nah, jika sudah berhasil maka akan cukup menu seperti Windows. Jika mencari menu, ketika saja menu yang diinginkan, contoh seperti menu sistem, kemudian coba ke identity. Nah, untuk melihat kalian bisa ketikkan print. Nah, di sini hostname-nya untuk identitasnya adalah yang muncul ialah konfigurasi untuk putih. Defaultnya 22. Setelah itu selesaikan klik open. Setelah berhasil login sama seperti Telnet tadi, jika kalian ingin mencari menu, kalian ketikkan saja menu yang diinginkan karena menu mainnya juga sama seperti pada Windows. Selanjutnya konsep close. Serial close adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga bisa dilakukan root blast shooting. Jika tidak dapat di remote pada Winbox, cara ini hasil bisa meremote dengan mode CLI yang tidak semua router bisa digunakan. Router ini juga yang tersedia untuk port close, itu seperti pada gambar ini, dan untuk kabel serial. Nah, serial close-nya seperti ini. Nah, serial close digunakan apabila kita lupa atau salah dalam mendiaspel semua interface pada mikrotik. Jadi serial close ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote free serial console membutuhkan kabel DB9 atau convert USB ke DB9 menggunakan program hyperterminal baud rate 115200 data bits 8 party none stop bits 1. Nah, flow control none cara menggunakan serial ini yang pertama kalian masuk ke terminal, lalu connection tipe serial yang serialline.com nya yang dapat dilihat dari service manager, lalu speed browse 115.200 khusus untuk peningkatan mikrotik koneksinya yang tipenya menggunakan serial. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.